Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan proposal kewirausahaan kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Okta Alpindo SPD MPD, yang mana telah membimbing kami dalam menyelesaikan proposal ini. Adapun produk yang kami buat dalam proposal ini berupa cemilan yang kami beri nama Crazy Spicy Sweet Potato Chips yang disusun oleh 4 anggota, yang mana pertama itu ada Cindi Meta Pratiwi selaku ketua dan 3 anggota lainnya yaitu Cici Aryani, Muhammad Afandi, dan saya Rabiatul Mardia. Selanjutnya, langsung saja kita memasuki bagian pembahasan. Nah, pembahasan pertama ini ialah bab 1. Pada bab 1 ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, luaran yang diharapkan, dan manfaat program. Latar belakang, kentang. Kentang merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang sudah dikenali di kalangan masyarakat. Kentang juga merupakan umbian yang mengandung banyak gizi. Salah satunya yaitu mengandung karbohidrat, protein, serta vitamin C dan vitamin B6 yang cukup tinggi. Hal ini membuat kentang banyak digemari di kalangan masyarakat dan juga dapat diolah menjadi beraneka ragam olahan makanan ringan. Untuk di daerah Kepulauan Riau, sangat mudah untuk menjumpai jenis umbian ini. Dan juga sudah banyak masyarakat yang mengolah aneka makanan dari kentang. Salah satu jenis olahan makanan ringan dari kentang adalah keripik kentang yang sudah dikenali di kalangan masyarakat. Namun, keripik kentang kini mulai tidak digemari. Hal ini karena tidak adanya inovasi baru terhadap olahan keripik kentang tersebut. Hal ini menyebabkan eksistensi dari keripik kentang ini kalah saing dengan keripik-keripik lainnya yang ada di pasaran. Oleh karena melihat adanya peluang usaha yang bagus di bidang kuliner olahan makanan ringan, maka kami di sini berencana membuat dan mengembangkan usaha produksi yang berbahan dasarkan kentang, di mana produk yang kami beri nama yaitu Crazy Spicy Sweet Potato Chips, yang merupakan keripik kentang yang mempunyai cita rasa yang berbeda, yaitu rasa rumput laut dengan tingkat kepedasan yang menyesuaikan selera masyarakat Indonesia, sehingga dapat menggugah selera masyarakat akan makanan ringan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat di sini ialah: pertama, bagaimana cara mengembangkan dan memajukan usaha produksi Crazy Spicy Sweet Potato Chips sebagai cemilan kekinian. Kedua, bagaimana metode pemasaran yang baik digunakan dalam pemasaran produk ini. Adapun tujuannya, tujuan yang pertama yaitu untuk mengembangkan usaha produksi Crazy Spicy Sweet Potato Chip yang dijadikan sebagai cemilan. Kedua, untuk mengetahui cara pemasaran yang baik digunakan dalam memasarkan produk ini. Luaran yang diharapkan. Adapun luaran yang diharapkan di sini yang pertama ialah menghasilkan keripik kentang varian baru berupa Crazy Spicy Sweet Potato Chip. Yang kedua, menciptakan produk makanan yang menginspirasi para produsen makanan untuk menciptakan produk baru. Yang ketiga, meningkatkan inovasi baru serta kreativitas dalam bidang usaha. Terakhir, manfaat program. Adapun manfaat program di sini yang pertama ialah mengembangkan kreativitas dan daya inovasi mahasiswa untuk menghasilkan produk inovatif yang baru. Kedua, menumbuhkan peluang usaha yang baru. Yang ketiga, menambahkan keberagaman jenis keripik kentang. Yang terakhir ialah melatih kerja sama kelompok agar bisa menjadi tim dalam mengembangkan atau mengolah sebuah usaha. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi daripada dia sebelumnya. Nah, pada bagian ini kita masuki bagian bab 2, yaitu gambaran umum rencana usaha. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan. Kentang adalah salah satu jenis umbi-umbian yang mudah kita temukan di daerah Kepulauan Riau. Nah, kentang ini sendiri juga banyak sekali diolah oleh masyarakat, yang mana diolah menjadi produk makanan dengan berbahan dasar kentang. Nah, hal inilah yang menjadi peluang bagi kami untuk berinovasi dan mengembangkan suatu produk olahan makanan tertentu. Nah, selanjutnya bagian kedua yaitu ide produk. Nah,
kentang di sini dibuat atau diolah menjadi keripik. Nah, keripik di sini diolah dengan rasa yang bisa dikatakan banyak sekali, namun dengan rasa yang begitu-begitu saja atau yang biasa-biasa saja membuat masyarakat sudah kurang meminati daripada keripik kentang ini. Nah, sehingga karena hal tersebut di sini kami ingin berinovasi, yaitu menciptakan suatu produk olahan dari kentang menjadi suatu keripik, namun dengan pilihan rasa yang menarik, dan juga kami memberikan nuansa pedas yang mana dapat disesuaikan dengan selera ataupun keinginan daripada konsumen. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Produk inovasi yang kami gagaskan di sini adalah dengan nama Crazy Spicy Seaweed Potato Chips, yang mana ini merupakan suatu inovasi wirausaha baru yang mana masih berskala home industry atau industri rumahan. Namun walaupun masih berskala rumahan, tetapi produk ini belum ada di pasaran, sehingga bisa dikatakan bahwa ini adalah inovasi yang baru, dan sehingga sangat sedikit sekali persaingan di pasaran nanti. Nah, produk ini juga memiliki harga yang ekonomis, sehingga pastinya akan banyak diminati oleh masyarakat, apalagi dengan inovasi rasa yang memang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Nah, produk ini juga sangat mudah dipasarkan karena kita bisa memasarkannya dengan menitipkannya di swalayan-swalayan atau di warung-warung tertentu, sehingga walaupun produk ini masih berskala rumahan, namun dengan strategi dengan pemasaran yang baik, sehingga usaha ini bisa berpeluang menjadi usaha dengan skala yang lebih besar. Berikutnya yaitu tahap pemasaran. Nah, sebelumnya saya sudah sedikit menjelaskan bagaimana pemasarannya, yaitu melalui dengan menitipnya ke warung, kemudian juga ke swalayan-swalayan. Nah, pada bagian tahapan pemasaran ini, di sini kami menggunakan strategi, yaitu yang mana dengan kualitas daripada produk kami, namun kami memberikan harga yang cukup terjangkau. Nah, sehingga tentunya ini menarik minat daripada konsumen. Nah, di sini juga pemasaran yang kami lakukan pertama itu mulai dari hal-hal yang terdekat dulu, yaitu dengan menawarkannya kepada teman-teman, baik teman terdekat maupun kerabat-kerabat kami. Nah, di sini kami bisa memasarkannya melalui sosial media, baik itu melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kami sudah mulai memasarkannya kepada tempat-tempat penjualan seperti warung-warung terdekat di sekitar perumahan kami. Kemudian untuk skala yang lebih besarnya lagi, kami mulai memasarkannya atau menitipkannya di swalayan-swalayan terdekat. Karena kualitas yang bagus daripada produk kami ini, yang mana menampilkan suatu produk yang baru, namun karena harganya yang tidak terlalu mahal, tentunya ini akan menarik minat daripada konsumen. Nah, pada tahap pemasaran ini ada 3 strategi utama. Yang pertama itu strategi produk. Nah, yang mana di sini adalah produk inovasi yang belum pernah ada, jadi inovasi yang baru. Tentunya dengan hal ini akan menarik minat maupun perhatian daripada konsumen, karena tentunya ini menarik untuk mereka cicipi. Kemudian strategi harga. Nah, di sini walaupun kualitas dari produk yang kami berikan sangat baik dengan aneka rasa yang begitu banyak, namun di sini kami memberikan harga yang cukup terjangkau, sehingga tentunya ini menjadi strategi yang baik. Kemudian strategi distribusi dan promosi. Nah, itulah. Jadi pada distribusi di sini kami mulai menyebarluaskannya dengan menawarkannya beberapa ke teman-teman, kerabat, kemudian menitipnya ke warung, dan kemudian ke skala yang lebih besar, yaitu ke swalayan-swalayan. Berikutnya kita memasuki pada bab 3, yaitu metode pelaksanaan. Nah, yang pertama yaitu lokasi produksi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa produk ini merupakan produk home industry, jadi industri rumahan, sehingga produksinya masih berada di rumah tertentu, belum di pada rumah produksi.
di mana produksi ini dilakukan di rumah salah satu anggota kelompok kami, yaitu dengan alamat Perumahan Permai Geria Hang Tuah, Blok G nomor 33 Tanjung Pinang. Nah, kemudian yaitu tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan di sini terdiri dari bahan-bahannya yang digunakan, kemudian peralatan apa saja yang diperlukan. Nah, untuk bahan-bahan habis pakainya di situ bisa kita jabarkan. Yang pertama yaitu ada kentang, kemudian ada air, ada minyak goreng, ada rumput laut, cabai sesuai level yang dipesan, penyedap rasa, dan lain-lainnya. Kemudian yaitu peralatan atau perlengkapan yang diperlukan. Yang pertama itu seperti pisau, talenan, kompor, plastik, ember, kompor, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal utama yang harus kita persiapkan. Namun, jika saat produksi ada hal-hal yang ingin kita perlukan lagi, kita bisa menambahkannya lebih daripada yang ada di PPT ini. Jadi dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita saat melakukan produksinya. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Kak Cici Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Aryani, saya dari kelompok 4. Jadi di video kali ini, di penjelasan presentasi kali ini, saya akan menjelaskan proses produksi, cara pembuatannya. Pertama-tama kupas terlebih dahulu kentang dari kulitnya. Sudah kentang terkupas nih, sudah cantik terkupas. Lalu kentang tersebut kita cuci dengan bersih. Sudah cuci dengan bersih, potong. Sudah potong, ambil baskom, isi air, campur 4 sendok teh garam ke dalam air, masukin kentang yang sudah dipotong supaya getahnya itu keluar. Sudah kita diamkan selama 30 menit tuh udah keluar tuh getah-getahnya. Lalu kita tiriskan, kita pisahkan bagian yang cantiknya dengan bagian potongannya tuh seperti retak-retak kayak gitu. Udah itu kita panaskan minyak ke dalam wajan. Udah panas minyak ke dalam wajan, kita goreng yang cantik dulu lah ya, karena yang cantik itu mau kita produksikan. Sudah itu kita siapkan bumbu yang mau seperti bumbu level 1, 2, 3 sesuai selera. Kentangnya ini kita goreng agak kecoklatan. Sudah siap kentangnya digoreng, bumbunya udah siap. Lalu udah siap tersebut kita masukin ke dalam bingkisan supaya agar kentang tersebut tidak mudah masuk angin atau lemau bahasa Melayu. Nah, produksi akan dilaksanakan setiap 2 hari sekali, yang dimana 1 kali produksi itu kami akan menghasilkan 150 bungkus kentang ini, keripik kentang ini. Produk ditawarkan ini kepada orang-orang dengan harga 20.000 dengan berat 250 gram per bungkus. Nah, dalam 2 bulan akan terjadi 30 kali produksi dan menghasilkan 4.500 bungkus. Usaha produksi ini yang kami lakukan antara lain itu: 1. Memberi informasi secara langsung yang dilakukan oleh anggota kelompok saya kepada teman-teman kalangan mahasiswa, mahasiswi maupun masyarakat luas. Yang kedua itu memberi informasi secara tidak langsung dilakukan dengan media sosial, di mana anggota kelompok kami maupun teman yang telah mencoba produk ini. Yang ketiga, pemberian harga khusus. Nah, pemberian harga khusus ini bagi konsumen yang membeli, kalau dia membeli 50 bungkus, maka kami akan menawarkan harga 1 bungkus itu 15.000. Sudah strategi itu yang pertama. Lalu yang kedua, membangun kerjasama dengan mitra kerja. Yang dimana mitra kerja di sini ialah dimana kami berencana kerjasama dengan mahasiswa lain nih dalam memasarkan produk kami, dan juga pihak kampus untuk memasarkan produk dengan cara mempromosikan produk ketika ada event-event tertentu di kampus. Dengan adanya kerjasama ini, kami berharap akan bertambahnya pembelian yang sama-sama.
Nah, kami juga akan memasarkan produk kami ini ke warung maupun swalayan yang ada di Tanjung Pinang. Sekian video dari saya atau penjelasan presentasi dari saya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Cindy Meta Pratiwi akan melanjutkan presentasi. Dengan pembahasan selanjutnya adalah asumsi keuntungan dengan break-even point atau kita singkat dengan BEP. Adapun jumlah penjualan yakni 4.500 dikali 15.000 sama dengan 90 juta. Jumlah biaya bahan habis pakai sekali produksi dikurang gas isi ulang 12 kg adalah 1.125.000 dikurang 80.000, yaitu 1.045.000. Jumlah biaya habis pakai untuk 30 kali produksi adalah 30 dikali 1.045, yakni 31.350.000. Jumlah biaya peralatan penunjang ada 3.352.000. Jumlah biaya perjalanan 1.200.000. Jumlah biaya lain-lain 2.575.000. Jumlah biaya produksi adalah biaya bahan habis pakai ditambah gas isi ulang 12 kg, ditambah biaya peralatan, ditambah biaya perjalanan, ditambah biaya lain-lain adalah 31.350.000, ditambah 80.000, ditambah 3.352.000, ditambah 1.200.000, ditambah 2.575.000, totalnya adalah 38.557.000. Jadi, BEP yang kita dapatkan adalah BEP berupa hasil penjualan dibagi dengan biaya produksi, yakni 90 juta dibagi 38.557.000, yaitu 2,33. Karena nilai BEP pada produk Crazy Spicy Seaweed Potato Chips sebesar 2,33, maka produk kami dapat diasumsikan mengalami keuntungan. Karena jumlah penjualan tidak sama dengan jumlah produksi dan hasil baginya pun tidak nol. Nah, yang terakhir kita masuk ke bab 4, mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran biaya. Jadi, jenis pengeluarannya adalah peralatan penunjang dengan biaya 3.352.000, bahan habis pakai dengan 1.125.000, biaya perjalanan 1.200.000, dan biaya lain-lain 2.575.000. Total 8.252.000. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan, yang mana produksi tahap awal dilakukan pada bulan 1, pemasaran dan penjualan tahap awal di bulan 1 dan bulan 2, selanjutnya survei pasar lanjutan di bulan 3, ada produksi tahap lanjut juga di bulan 3, analisa usaha yaitu pemasaran, promosi, dan lain-lain di bulan 4 dan bulan 5, lalu penyusunan laporan akhir di bulan 5. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang salah, kami minta maaf. Terlebih terkurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.